Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen apa saja yang ada pada algoritma, elemen-elemen dasarnya. Jadi, algoritma ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, algoritma ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat flowchart, tapi flowchart tersebut bisa langsung dieksekusi di running dan mengeluarkan hasil atau outputnya. Langsung saja untuk elemen yang pertama ada variabel dan konstanta. Nah, jadi apa itu variabel dan apa itu konstanta? Variabel itu merupakan tempat untuk menyimpan nilai dan nilainya itu bisa dirubah-rubah. Sedangkan konstanta dia sama halnya variabel, cuman nilainya dia tetap tidak berubah. Contohnya di sini ada variabel dengan isinya atau isi nilainya 10. Kemudian dari isi variabel itu dapat dirubah jadi 15, atau misalkan ini kan tipe datanya integer atau angka. Nah, bisa disimpulkan di sini tadinya variabelnya isinya string, kemudian bisa dirubah jadi string juga tapi dengan isinya berbeda. Jadi ini merupakan contoh dari variabel ya. Kemudian untuk konstanta yang tadi saya katakan bahwasanya konstanta itu merupakan nilainya yang tetap dan tidak berubah. Di sini ada contohnya nih, dia langsung untuk 3,1444 minus 34 luas keliling, dan untuk konstanta bawaan dari logaritma itu ada nilai boolean true, false, dan p. Nah, ini untuk variabel dan konstanta pada elemen yang pertama. Kemudian elemen yang selanjutnya ada tipe data variabel. Jadi tipe data variabel yang ada pada algoritma ini ada jadi 4 tipe. Yang pertama itu ada boolean. Boolean itu nilainya true dan false. Di sini ada boolean itu nilainya true dan false. Kemudian tipe data yang berikutnya ada tipe data real. Jadi nilainya bilangan real, bilangan itu nilai bilangan bulat tapi positif. Jadi dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada integer, jadi integer itu bilangan bulat itu seluruhnya dari -1, -2, -3, kemudian 0, 1, 2, 3 bilangan positif dan seterusnya. Kemudian tipe data string. Di data string nilainya itu data teks atau string jadi isinya. Nah, saya kasih lihat di aplikasinya bahwasanya tipe data variabel yang ada pada algoritma itu ada 4. Di sini nih bisa dilihat tipenya ada integer, real, string, boolean. Jadi sama di sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya elemen yang berikutnya ada ekspresi. Ekspresi ini merupakan suatu penulisan yang menggabungkan operator, variabel, fungsi, atau konstanta. Jadi ekspresi ini digunakan untuk menggabungkan berbagai operator, variabel, fungsi, dan konstanta, di mana ditujukan untuk menghasilkan sebuah nilai dengan tipe tertentu. Nah, misalkan di sini ada contoh ekspresi sederhana penjumlahannya. Di sini ada ekspresi penjumlahan. Nah, untuk 40 dan 6 ini operan satunya 40, operan 2-nya 6, dan penjumlahan ini atau plus ini merupakan operatornya. Nah, ini operator sederhana penjumlahan dan bagian-bagiannya. Dalam elemen ekspresi terdapat berbagai operator aritmatika. Salah satu tadi contoh yang sudah dilihat ada penjumlahan, pengurangan, negasi, perkalian, pembagian, pangkat, dan modulus atau sisa pembagian. Di sini ada contohnya juga, misalkan 4 tambah 6 sama dengan 10, 8 dikurangi 12 sama dengan -4, dan seterusnya. 3 modulus 3 atau sisa baginya yaitu habis atau 0, 5 modulus 4 sisanya 1. Itu untuk operator aritmatika. Kemudian ada fungsi matematika. Di dalam elemen ekspresi
ada daftar fungsi matematika yang bisa digunakan di dalam aplikasi Flowgoritma, yaitu pertama ada fungsi ABX X, yaitu untuk mencari nilai mutlak ya. Jadi ketika ada contoh di sini ABS-nya 5, maka dia outputnya 5, ABS minus 5 dia pun akan diabsolutkan menjadi 5, akan diabsolutkan. Kemudian di sini ada arcos, jadi untuk menghasilkan nilai dalam radian antara 0 dan pi yang nilai cosnya sama dengan nilai x. Arcsin, arctan, cos x untuk menghasilkan nilai cos, nilai x dalam radian. Ini contohnya ada cos 0 sama dengan hasilnya 1. Kemudian ada integer juga, membulatkan ke bawah dengan hasil berupa bilangan bulat. Jadi dibulatkan ke bawah, misalkan di sini ada float 5,6, dia akan dibulatkan sama dengan 5, atau float minus 5,6 maka dia akan dibulatkan jadi 5, dibulatkan ke bawah. Kemudian ada logaritma alami, jadi di sini ada argumen x tidak boleh berupa 0. Jadi di sini contohnya log 10 sama dengan 2,3. Ada log juga yang berbasis 10, logaritma berbasis 10. Ini contohnya log 10, log 10 sama dengan 1, dan log 100 sama dengan 2. Kemudian kita SGN X, sin X, dan SGRT. Ini misalkan di sini ada SGRT atau mencari akar kuadrat ya, dan penggunaan di Flowgoritma seperti ini. SGRT 25 mencari akar dari 25, dan kemudian tang. Nanti kita contohkan salah satunya dari fungsi matematika ini ya. Kemudian di di Flowgoritma juga kita bisa mengkonversi notasi matematika ke dalam algoritmanya. Misalkan di sini contoh notasi matematika ada persamaan A kali X pangkat 2 plus B kali X plus C. Jika diterapkan di ekspresi aplikasi Flowgoritmanya, maka dia seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ada mencari akar, notasi matematikanya seperti ini, akar B berapa, nah penulisannya seperti ini, dan seterusnya log 10 M plus N. Nah, ini untuk ekspresi Flowgoritmanya seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan satu untuk mencari akar ya. Misalkan di sini kita variabelnya angka, kita masukkan angkanya. Nah, kita deklarasikan dulu angkanya, kan di sini kita saya pakai real aja karena nanti hasilnya hasil dari pakar itu bisa ada komanya. Kemudian saya keluarkan hasilnya, di mana di sini hasil SGRT, kemudian masukkan variabel angka tadi dan tampilkan hasil. Sebelumnya hasil ini harus dideklarasikan sama dengan variabel angka. Variabel hasil ini juga harus dideklarasikan. Karena tipe datanya sama, maka kita variabelnya dideklarasikan di dalam satu deklarasi ini, properti. Kita coba jalankan. Misalkan kita contohnya akar 25 berapa, maka dia akan menampilkan 5. Misalkan akar 144 harusnya 12, iya betul. Kemudian misalkan kita akar 8 2,8. Nah, itu contoh penggunaan dari konversi bentuk, konversi notasi matematika ke dalam aplikasi Flowgoritma ini. Dan selanjutnya di dalam ekspresi juga ada operator string. Operator string ini simbolnya yaitu dan, jadi digunakan untuk menggabungkan dua nilai ke dalam bentuk string. Jadi variabelnya misalkan di sini ada contoh variabel C tipenya real dengan nilai 40 digabungkan dengan string C sama dengan. Jadi ini string dan integer atau real digabungkan sehingga outputnya jadi C sama dengan 40. Saya contohkan langsung ke dalam. Misalkan di sini real angkanya kita bedakan karena beda di datanya. Di sini misalkan
hasil ya, hasil. Sorry, ya udah. Salah. Ini harus deklarasi untuk hasil. Hasil tapi string karena nanti ditampilkan ke dalam outputnya string ya. Nah, misalkan di sini hasil kita string C sama dengan ini kan string. Nih, string itu ditandai dengan petik koma tanda kutip 2 dan digabungkan dengan tanda n dan tadi variabelnya masukin. Kemudian outputnya. Nah, kita keluarkan hasilnya. Saya keluarkan hasilnya, misalkan tadi contohnya kan 40,5. Maka C sama dengan 4,5 aja. Ini bentuk penggabungan dari string dan tipe data real ya. Contoh lain misalkan tipe datanya 1 juta misalkan. Maka C-nya sama dengan 1 juta. Nah, itu penerapan operator string ke dalam aplikasi Flowgoritma ya. Kemudian ada fungsi-fungsi string. Fungsi string itu ada 2. Pertama length itu untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah huruf yang kita masukkan. Dengan fungsi length ini nanti kita akan mengetahui berapa sih teks ini, ada berapa huruf sih, 1, 2, 3, 4. Nanti outputnya berupa angka integer. Saya contoh langsung ke dalam aplikasinya ya. Misalkan di sini ada realnya angka, angkanya kita ganti jadi integer, stringnya ini teks ya, teks input teks. Di sini ada length teks. Sorry, ini nggak ada s nya. Length teks. Kemudian keluarkan hasilnya. Ini string teks integer. Oh, ini hasil nih. Ini hasil. Oke, kita keluarkan. Misalkan saya mau ngetik tes aja. Tes fungsi length. Nah, tes fungsi length ini ada 16 huruf. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ya. Jadi karakter spasi pun dia dibaca, dianggapnya string. Misalkan lagi yang sederhana, nama saya Irwan. Nah, Irwan itu nanti dia akan mengeluarkan hasil 5. Jadi fungsi length ini untuk mengetahui jumlah karakternya. Kemudian ada fungsi char. Fungsi char ini digunakan untuk memberikan nilai berupa sebuah karakter pada string S yang berindeks. Jadi outputnya nanti dia akan di looping gitu ya. Sekarang di sini ada integer indeks itu integer. Kemudian ada teks ya. Kemudian di sini juga ada input teks. Kemudian di looping. Jadi di sini ada indeks. Jika indeksnya lebih kecil lah, sama dengan length teks, jalankan ya. Kemudian di sini outputnya tampilkan, di mana outputnya itu char, ada teksnya, kemudian indeks. Lalu ditambahkan proses incrementnya agar dia bertambah, agar loopingnya berjalannya. Indeks dimulai dari indeks plus 1. Di sini indeksnya
kita indeksnya indeks dimulai dari 0 karena indeks itu diawali dengan 0 ya. Kemudian kita jalankan. Nanti teman-teman akan memahami ketika proses ini di running ya. Misalkan nama saya Irwan. Nah, maksudnya ini. Jadi fungsi char itu untuk melooping teksnya ya, dengan menggunakan indeksnya, indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4. Bahkan angka berapa pun, misalkan kita contoh penggunaan char, dia akan di looping sampai nilainya sudah memenuhi. Nah, seperti inilah. Nah, itu untuk penggunaan char dalam aplikasi Vulgorithma. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi, jadi daftar fungsi untuk mengkonversi data ke dalam aplikasi Vulgorithma-nya. Ini ada toChar X untuk mengembalikan karakter yang nilai SSC-nya adalah X. Kemudian ada toCode mengembalikan nilai SCI dengan karakter X. toFix XN mengembalikan string yang mengandung bilangan X dengan jumlah digit sebanyak sebanyak. toInteger, toReal, toString untuk mengembalikan nilai stringnya. Nah, ini untuk daftar fungsi untuk mengkonversi data pada aplikasi Vulgorithma. Kemudian elemen yang keempat ada urutan pengerjaan ekspresi. Jadi dalam urutan pengerjaan ekspresi ada urutan di sini di mana ada daftar prioritas untuk operatornya. Di level prioritas ini ada 8, jadi 1 sampai 8, di mana satu ini ada unary, operatornya namanya unary, not, negasi. Kemudian yang level kedua ada pangkat, level ketiga ada perkalian, pembagian, dan sisa pembagian atau modulus. Level prioritas 4 ada penjumlahan dan pengurangan. Level 5 konkatenasi, 6 relasional, 7 logika dan 8 logika atau. Jadi di sini untuk digunakan untuk prioritasnya. Misalkan contohnya seperti ini. Jika Anda perhitungan seperti ini, perhitungan 8 plus 4 kali 6, maka berdasarkan level prioritas, operator jumlah dan operator perkalian itu beda level, karena perkalian ada di level 3, sini level 3, sedangkan penjumlahan ada di level 4. Jadi 4 kali 6 yang akan dijalankan dahulu karena levelnya berbeda, level prioritasnya yaitu perkalian dahulu. Dan kemudian jika ada seperti ini bentuk penjumlahannya, di mana penjumlahannya di dalam kurung atau di dalam, maka yang di dalam kurung ini akan didahulukan walaupun level prioritasnya perkalian dulu. Kemudian jika ada bentuknya seperti ini, jadi level prioritasnya berada di level prioritas yang sama. Di sini ada perkalian, pembagian, dan sisa pembagian itu ada di level prioritas sama, jadi levelnya sama. Maka kalau seandainya ada bentuk perhitungan seperti ini, dijalankan sesuai urutan dari kiri ke kanan. Kemudian ada yang elemen Vulgorithma yang kelima, ada ekspresi boolean. Jadi di sini ada daftar operasi relasional, di mana operatornya pertama ada lebih besar daripada, lebih besar sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Nah, bentuk pemakaiannya seperti ini. X lebih besar sama dengan Y, X lebih besar sama dengan Y, X kurang dari Y, X kurang dari atau sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, X sama dengan Y. Contohnya seperti ini. Jika kita asumsikan misalkan nilai X-nya 3 dan nilainya Y. Jika X-nya nilai 3 lebih besar sama dengan Y sama dengan 7, maka hasilnya sama karena 3 harusnya lebih kecil dari 7. Di sini lebih besar. Pun jika X lebih besar sama dengan Y, salah karena 3 itu lebih kecil. Nah,
Jika kondisinya seperti ekspresi boolean seperti ini, X lebih kecil sama dengan Y, maka hasilnya benar karena ya betul 3 lebih kecil sama dengan 7 dan seterusnya. Kemudian di dalam ekspresi boolean juga ada tabel kebenaran operasi dengan N dan OR ya. Jadi seperti ini kita baca untuk tabel kebenarannya. Jika A salah dan B salah, maka menghasilkan salah. Jika A salah dan B benar, maka hasilnya salah. Jika A benar dan B salah, maka hasilnya salah. Jika A benar dan B benar, maka hasilnya benar. Gampangannya seperti ini. Kalau salah satu pada operasi dan jika salah satunya menghasilkan salah, maka dia akan mengeluarkan output salah. Dan kalau dua-duanya benar, maka dia akan benar. Kemudian untuk operasi OR, jika A salah, OR B salah, maka menghasilkan salah. Jika A salah, OR B benar, maka hasilnya benar. Jika A benar, OR B salah, maka hasilnya benar. Jika A benar dan OR B benar, maka hasilnya benar. Untuk operasi OR, jika salah satunya menghasilkan nilai true atau benar, maka outputnya adalah benar. Salah, benar, benar. Yang penting dia ada benarnya, maka dia akan mengeluarkan output benar. Contohnya seperti ini. Jika nilai A-nya kita asumsikan 5 dan nilai B-nya kita asumsikan 8, A lebih besar sama dengan 4 betul, dan B lebih kecil dengan 10 betul, karena 8 lebih kecil 10, 5 lebih besar dari 5, maka benar dan benar maka menghasilkan nilai benar, karena kedua operan tersebut bernilai benar. Kemudian untuk OR, jika A lebih kecil sama dengan 4 betul, OR B lebih kecil sama dengan 4 salah. Nah, karena tadi kalau OR, jika salah satunya benar, maka dia akan menghasilkan benar. Jadi ada operan yang bernilai benar, maka dia akan benar, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca ya di Google, banyak untuk operasi tabel kebenaran ini. Kemudian yang terakhir pada elemen dasar logaritma, yaitu ada komentar. Jadi komentar ini hanya digunakan untuk dokumentasi saja gitu ya. Jadi untuk catatan, note aja. Dalam bahasa pemrograman biasanya disertakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan pada kode sumber atau untuk tujuan dokumentasi lah. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini indeks kita pengen dikasih komentar. Jadi indeks merupakan nilai yang diawali dengan 0. Nah, indeks ini tidak berpengaruh apapun. Walaupun kita running, dia tidak berpengaruh apapun. Nah, program akan terus berjalan. Jadi dia hanya cuma sebagai catatan saja untuk note, misalkan ini itu apa, ini variabel untuk apa, inputnya apa, hanya sebagai seperti itu. Jadi untuk dokumentasi saja. Nah, itu teman-teman 5 elemen dasar yang ada pada aplikasi Flogoritma ini. Untuk sumbernya saya mengambil dari referensi buku dari Abdul Qadir ya, tahun 2017. Jadi judul bukunya Dasar Logika Pemrograman. Nah, ini penerbitnya Elek Media Komputindo. Lumayan bagus, teman-teman yang sedang belajar pemrograman sangat disarankan lah. Ini karena kan penting dasar untuk logika dasar pemrograman ini dan penggunaan aplikasi Flogoritma itu. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.